Baik, kembali lagi pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait tentang proses untuk setting di software yang akan digunakan pada mesin laser cutting. Sebelumnya, pertama kita harus sudah mempersiapkan partnya terlebih dahulu. Dalam artian part di sini ada desain dari komponen ataupun benda yang nanti akan diproses di mesin laser cutting, yang sebelumnya akan disetting terlebih dahulu atau diatur terkait tentang bagaimana strategi proses pemakanannya dengan menggunakan software yang dinamakan dengan laser warp, yang nanti akan dikonversi datanya ke mesin laser cutting dan akan dieksekusi oleh mesin laser cutting. Baiklah, kita langsung saja mulai tahap pertama, yaitu tahap persiapan dari filenya atau desain dari benda yang akan diproses. Pertama di sini kita sudah harus memiliki desainnya ya, atau bendanya. Seperti yang terlihat pada layar kita di sini, saya memiliki satu benda yaitu semacam bracket gitu ya, bracket yang digunakan pada humanoid robot biasanya. Nah, kita akan menggunakan benda ini atau desain ini untuk diproses laser cutting. Kita ketahui bersama bahwasanya mesin laser cutting dia memprosesnya adalah secara dua dimensi atau menggunakan koordinat X dan Y dan tidak ada Z-nya. Oleh karena itu, dari produk yang sudah jadi ini nanti akan kita flat pattern-kan. Jadi desain yang akan dieksekusi adalah desain ketika benda atau desain ini berupa jaring-jaringnya. Bagaimana caranya? Pertama kita membuat part ini harus dari pilihan yaitu di sini new, dan new di sini adalah kita gunakan pilihan yaitu part yang sheet metal. Jadi pilih new, pilih di bagian part tapi yang sheet metal. Karena kalau sheet metal di sini basicnya sudah berupa lembaran atau plat seperti itu ya. Nah, jadi seperti ini nanti hasilnya. Ini adalah kondisi ketika sudah terlipat atau sudah jadi. Ketika kita menggunakan sheet metal, di sini kita bisa go to flat pattern. Nah, inilah nanti bentuk dari desain kita yang berupa flat pattern yang akan dieksekusi di mesin laser cutting. Kemudian dengan menggunakan mesin bending atau dengan cara manual melipatnya, nanti akan kembali lagi atau terbentuklah benda seperti ini ya. Baik, pertama setelah selesai bendanya atau produknya seperti ini, kita langsung masuk ke menu drawing. Caranya adalah di kiri atas kita klik drawing, yang di bagian kertas gambar warna putih kita pilih drawing. Nah, setelah kita pilih drawing, kita atur terlebih dahulu ukuran dari sheetnya. Ini ada sheet 1, klik kanan. Setelah diklik kanan, kita pilih edit sheet. Nah, lalu di sini size-nya kita atur menjadi 4, gitu ya. Kita atur menjadi 4 atau juga boleh dengan ukuran yang lainnya. Intinya adalah nanti kita akan membuat gambar kerja di sini dari desain yang sudah ada. Kalau sudah, kita klik OK. Kemudian kita klik base untuk memunculkan atau memanggil desain yang tadi. Nah, kita lihat di sini kalau diperhatikan dia masih berupa 3D model. Padahal kita nanti menggunakan referensi dari flat pattern-nya. Oleh karena itu, di sisi sebelah tampilan ini, kita pilih yang flat pattern. Nah, sehingga ini nanti akan digunakan. Tapi ingat skalanya jangan lupa 1:1 ya. Setelah selesai semua untuk pengaturannya, sekarang kita klik OK. Nah, jika sudah selesai seperti ini, untuk file yang diminta dari laser warp atau yang bisa dibaca itu adalah file dengan format .dxf. Oleh karena itu, kita akan merubah nantinya file yang dari drawing ini atau IDW, Inventor Drawing, berubah menjadi DXF. Caranya bagaimana? Kita klik file, kemudian kita klik save as. Nah, kalau diekspor dia tidak bisa. Karena di XF ini kita bisa menuliskannya secara manual di save as. Kita klik save as saja, klik
Kemudian di sini kita pilih save as tipenya all file. Kemudian untuk file name-nya ini bisa kita ganti rename gitu ya. Misalkan saja saya menggunakan coba, kemudian saya tambahkan .dxf seperti itu. Jangan lupa ditambahi sendiri dengan format tipe .dxf. Kalau sudah di save. Nah, setelah selesai di save, kita tunggu prosesnya selesai. Kemudian jika sudah selesai akan muncul nih tampilan yang dimana dia akan mengkonversi dari IDW Inventor Drawing menuju ke DXF file. Nah, kita langsung klik aja finish. Jadi tidak perlu diatur yang lainnya. Kita tinggal klik finish saja. Nah, jika sudah selesai, kita bisa langsung menuju ke software yang dinamakan Laserwork. Ini adalah tampilan software Laserwork yang digunakan untuk mengatur proses atau strategi proses pemakanan menggunakan mesin Laserwork nantinya. Di sini adalah proses untuk mengatur bagaimana tipe pemakanannya. Oke, cara untuk menampilkan file tadi yang sudah kita atur dari IDW Inventor Drawing menuju DXF file. Caranya adalah kita klik file di sini, ada tulisan file kiri atas di sini ya. Di sini ada tulisan. Nah, di sebelah sini ada DXF file. Kita klik, kemudian kita klik import. Oke, setelah klik import, kita cari. Tadi yang namanya coba.dsf ya. Nah, setelah ketemu coba.dsf, kita open. Sehingga tertampilkan desain yang sudah kita buat tadi dan kita atur formatnya menjadi DXF tampil pada software Laserwork ini. Di sini masih ada beberapa gambar atau desain yang tidak digunakan. Kita bisa mendelete-nya dengan cara memblok seperti ini sehingga dia terpilih gitu ya. Kalau kita klik delete di keyboard kita, atau bisa kita klik langsung saja garisnya ya seperti ini, kita delete. Nah, karena ini adalah desain-desain yang bawaan dari inventor tadi ya, yang terkonversi ke DXF. Namun pada saat proses pemakanannya kan tidak diikutkan ya, hanya bagian ini saja. Nah, kemudian kita harus mencari tahu dulu bahwasanya ukuran yang ada di inventor tadi itu harus sama dengan ukuran yang ada di file Laserwork ini. Oleh karena itu bisa kita klik salah satu bagian, misalkan lingkaran ini. Oh, ukurannya adalah di sini ya. Di sini ada keterangan dari ukurannya. Kita klik salah satu lingkaran di sini ya. Nah, muncul nilai 8 dan 8, berarti diameternya 8 mili. Apakah sama gitu ya dengan yang ada di inventor? Kita klik juga. Karena kalau misalkan beda, bahaya nanti hasilnya tidak akan sama ya. Nah, kita klik, oh 8, berarti sudah betul ya. Tidak ada perubahan ataupun tidak ada pergeseran baik dari sisi nilai ataupun ukurannya. Oleh karena itu, kita harus memastikan terlebih dahulu sebelum memprosesnya. Baik, setelah semua desain gitu ya atau bentuk setelah sesuai dengan apa yang kita inginkan, barulah proses pemakanannya gitu. Nah, di sini saya akan memberitahukan terkait tentang software ini ya, Laserwork, yang akan digunakan untuk proses pemakanannya atau strategi pemakanannya. Di sini kita bisa melihat sebenarnya juga ada beberapa tools gitu ya yang bisa digunakan untuk membuat garis gitu ya. Misalkan di sini ada line gitu ya. Lalu di sini juga ada polygon, lalu juga ada curve, ada rectangle, ada circle atau ellipse gitu ya, dan lain sebagainya. Ini juga sebenarnya bisa digunakan untuk membuat gambar desainnya gitu ya. Dan desainnya bersifat dua dimensi, sehingga kalau dua dimensi kita mungkin belum bisa mengetahui bagaimana hasil atau jadinya menjadi 3 dimensi. Oleh karena itu tetap saya menyarankan kita untuk mendesain awal partnya ataupun bendanya menggunakan yang software inventor seperti itu ya, sehingga kita bisa ketahui dan juga proses assembly-nya dan lain sebagainya bisa kita perhitungkan gitu ya. Tapi kalau langsung menggunakan 2 dimensi saja takutnya ada beberapa bagian atau sisi itu yang dia tidak sama atau ukurannya tidak sesuai. Dan kalau sudah diproses laser cutting nanti kan akhirnya kayak sia-sia seperti itu ya. Jadi kita tetap menggunakan proses tadi ya dengan cara mengkonversi file IDW Inventor Drawing menjadi DXF untuk di
tampilkan pada software LaserWorks ini. Selanjutnya adalah kita akan mengenali software ini. Jadi di sini ada preview seperti layar monitor yang fungsinya adalah untuk kita di sini melihat proses yang nanti akan dilakukan oleh software ini, apakah prosesnya mode potongan ataupun juga dan lain sebagainya. Jadi ini sifatnya adalah simulasi atau hasil pemakanannya seperti apa nanti jadinya. Seperti itu. Nah, di sini kalau kita lihat ada juga warna-warni gitu ya. Ada warna hitam, biru, merah, hijau gitu ya. Warna-warna ini itu bisa kita gunakan untuk proses yang berbeda. Nah, proses yang berbeda itu bisa dilihat di sebelah kanan ini. Di sini kita bisa mengetahui bahwasanya ada tulisan mode dan juga layer. Layer inilah yang menandakan atau menunjukkan warna pada garis tertentu. Misalnya kita ingin lingkaran ini warnanya merah. Kita klik lingkaran dulu atau klik desainnya itu atau garisnya, baru kita klik warnanya. Nah, ketika itu juga akan muncul di sini warna merah juga layernya. Karena memang ada dua warna pada desain ini. Kalau lagi misalkan ini warna biru, boleh juga. Nah, ini juga akan muncul gitu ya. Nah, oleh karena itu warna ini bisa digunakan untuk identifikasi prosesnya. Apakah mode cut, apakah mode scan gitu ya. Nah, di sini bisa kita lihat nanti jenis-jenis mode pemotongannya gitu ya. Oke, jadi fungsi dari warna ini adalah untuk memberikan perbedaan proses gitu ya. Kalau misalkan prosesnya sama semua, satu warna boleh juga. Kalau misalkan prosesnya juga satu cut gitu aja ya, mode potong, tapi bisa apa tidak kalau misalkan kita ganti warna berwarna-warni supaya kita tahu bagian mana yang akan diproses dengan cut atau juga daerah mana saja, boleh juga dengan dikasih warna-warna berbeda, karena kita semua bisa mengaturnya di layar atau tampilan sebelah sini untuk proses mode pemotongannya seperti itu ya. Oke, jadi kita sudah mengetahui yang pertama, yang penting adalah preview gitu ya, dan yang kedua adalah warna-warni ini. Oke, dan kemudian warna hijau ini apa? Warna hijau ini sangat penting gitu ya, atau kotak hijau ini adalah titik awal nanti laser cutting atau ujung dari laser cutting itu menjadi titik awal atau koordinat awal dia akan bergerak. Karena kan pastinya material kita biasanya akrilik ya. Material akrilik ini kan ditempatkan di mesin laser cutting gitu ya, yang berupa lembaran gitu ya, atau plat laser cutting ataupun metal. Tapi di tempat kita sementara masih sifatnya itu adalah akrilik, belum metal atau belum logam. Nah, ini nanti akan menjadi acuan kotak hijau ini untuk pertama kali dia bergerak dan menjadi titik awal dan titik berhentinya seperti itu. Titik hijau ini juga bisa kita atur apakah dia berada di kiri atas, apakah nanti bisa di tengah gitu ya, di sebelah sini, atau di kanan bawah atau kanan atas gitu ya, tergantung dari peletakan ataupun juga luasan akrilik atau material yang kita punya. Caranya bagaimana? Kita klik config di sini. Nah, kita klik config lalu kita pilih sistem setting. Nah, di sistem setting di sini kita lihat ada namanya laser head atau kepala laser. Kalau kita lihat di pojok sini ya, kiri atas ini ya, maka dia posisinya ada di sini. Tapi kalau kita klik yang tengah, nanti dia akan berada di sini. Nah, untuk men-save-nya kita close. Nah, betul kan? Warna hijaunya dia berada di tengah. Nah, berarti nanti kalian harus misal menggunakan acuan titik zero yang ada di sini, titik nolnya di sini, harus mengukur dulu kira-kira untuk pemotongan dengan luas wilayah seperti ini cukup nggak materialnya kalau di tengah. Tapi di sini juga akan memberatkan ataupun membingungkan gitu ya, karena harus mengukur terlebih dahulu materialnya. Saran saya untuk tempat dari hijau tetap di kiri atas gitu ya. Nah, supaya ini memudahkan kalian gitu untuk memperkirakan kira-kira kalau segini itu cukup luas daerah dari material yang akan dimakan seperti itu. Oke, kemudian setelah preview pengaturan
kepala head lasernya ini, lalu warna-warni pada garis. Sekarang kita menuju ke salah satu pengaturan yang sangat penting juga, yaitu di wilayah sebelah sini ya, wilayah dari tampilan laser walk di sebelah kanan atas ini. Seperti yang saya bilang, layar ini adalah menunjukkan definisi atau identifikasi dari warna yang digunakan ya, dari setiap garisnya gitu ya. Nah, mode ini adalah proses pemotongannya. Caranya untuk merubah ini semua adalah kita klik 2 kali. Di sini juga ada speed, juga ada power, dan juga ada output gitu ya. Nah, speed ini adalah kecepatan dari pergerakan laser cuttingnya. Satuannya mili ya, satuannya mili. Jadi speed ini adalah pergerakan kecepatan dari laser cuttingnya. Kalau misalkan 5 berarti 5 mili per second gitu ya. Power ini adalah kekuatan atau juga bagaimana laser cutting itu memberikan daya untuk memotong gitu ya. Semakin besar bisa dibilang dia akan semakin memiliki kemampuan untuk memotong gitu ya. Karena kan ada proses dinamakan scan. Scan ini dia tuh kayak mengarsir gitu ya. Jadi diarsir, jadi tidak sampai menembus bagian bawah atau memotong material, tapi hanya memakan di bagian atasnya saja, sehingga terbentuklah seperti halnya kayak kolam gitu ya, bentukan kolam. Jadi di sampingnya itu kayak ada pembatasnya tetap timbul gitu ya, tapi bagian dalamnya itu termakan sehingga kayak ada memiliki kedalaman seperti itu. Output ini adalah yang dimaksudkan ini apakah dia berfungsi untuk dieksekusi atau tidak. Kalau semisal no, maka dia seakan-akan diacuhkan atau tidak dilaksanakan perintah untuk mode potong misalkan. Tapi kalau yes, maka dia akan dieksekusi seperti itu. Oke, anggap saja untuk saat ini ya, dari desain ini kita kan mode potong semuanya ya. Mode potong semuanya. Sehingga kalau mode potong semuanya, ingat gitu ya, ada beberapa bagian yang tidak harus terpotong. Contohnya seperti apa ya di sini. Nah, ini kan kalau kita kasih garis, dia maka akan terpotong ini nanti bahaya. Padahal kan harusnya dia tuh terlipat ya. Nah, oleh karena itu, ini nanti tidak mode cut, tapi mode pen. Apa itu Pak pen? Pen itu seperti kayak menggaris tipis gitu ya. Jadi tidak sampai terpotong. Terus bagaimana Pak kalau untuk kita bisa mengetahui nilai speednya dan nilai powernya dari masing-masing mode itu Pak? Oke, sebelumnya kita lihat ya, saya sudah mempersiapkan di mesin kita itu sudah dibuat tabel gitu ya untuk beberapa proses dan beberapa material. Nah, kalau kita lihat ini adalah tabel yang sudah dibuat sesuai dengan ya sudah pernah dan diuji coba di mesin kita, laser cutting kita. Di sini kita bisa melihat material ya di kolom ini. Akrilik dengan ketebalan yang berbeda-beda 2 mili, ada yang 3 mili, ada juga yang 5 mili, ada yang 8 mili, 9 mili sampai 10 mili. Lalu juga modenya ada mode cut, mode scan dan mode pen. Nah, bedanya cut sama pen dilihat dari kecepatannya. Kalau mode cut di sini dia 5 mili per second. Tapi kalau pen dia lebih cepat 40 mili per second karena memang dia sifatnya kan hanya menggaris ya. Dia tidak sampai tembus atau memotong. Kalau scan dia memang cepat ya, pergerakannya tapi powernya kecil. Tiap ketebalan tuh memiliki nilai yang kadang berubah-ubah gitu ya. Jadi tidak disamakan sesuai dengan ketebalan materialnya. Nah untuk potensio ini adalah pengaturan yang ada di laser cuttingnya nanti di mesinnya. Jadi untuk sementara ini dengan software yang kita lakukan, kita melihatnya hanya di mode tebalan akrilik yang akan kita gunakan serta speed dan powernya. Jadi hanya di daerah sini saja. Dan sementara kita menggunakan material akrilik ya. Oke, kita kembali lagi. Nah, di sini seperti tadi yang saya bilang ya, untuk ini bisa kita kasih warna merah aja. Ya, nah ini kita sama aja dulu. Ini kita kasih warna merah karena pen gitu ya. Ini dia sifatnya pen. Jadi dia hanya menggaris tipis gitu ya. Sebagai tanda kalau ini nanti dia bagian yang terlipat gitu ya. Kan nanti kan dia dilipat ya, ditekuk gitu ya. Oke. Nah, jadi bagian ini nanti bagian yang terlipat.
Kemudian yang lainnya itu adalah terpotong semuanya. Sudah betul ya, terpotong semuanya. Jangan sampai ada yang salah. Berarti kita bisa menggunakan dua warna saja kalau begitu. Warna hitam dan warna merah. Dimana warna hitam kita anggap saja materialnya 5 mili ya, akrilik 5 mili. Oke. Cara untuk merubah ini semua itu diklik 2 kali. Di bagian salah satu dari kolom ini. Misalkan di mode dekat ini ya, kita klik 2 kali. Double klik gitu ya. Nah, udah betul ya, layarnya warna hitam, outputnya ada ini speednya. Kita lihat tadi, kalau untuk ukuran akrilik 5 mili, nah ini ya, akrilik 5 mili, mode cut itu berarti nilai powernya 75, yang sebelah kiri ini adalah nilai speednya. Nah, kita masukkan nilai speednya 5, sudah betul, powernya nah ini. Ini ada minimal dan maksimum. Saya saran untuk menggunakan langsung nilai 75 semuanya. Nah, kita tidak perlu mengatur lagi nantinya ketika sudah terkadang running gitu ya untuk mengeksekusi atau memotong. Jadi nilainya tetap di default atau distabilkan tetap 75. Laser 2 ini apa Pak? Jadi di mesin kita itu sebenarnya terdapat dua laser. Namun yang kita gunakan hanya satu laser. Supaya apa? Supaya daerah area yang terpotong nanti bisa lebar gitu ya. Karena default dari mesin kita itu dua laser sehingga terbagi setengah, sebelah kanan dan sebelah kiri, tapi area pemotongannya semakin kecil. Oleh karena itu beberapa waktu tahun yang lalu diatur gitu ya, disetting supaya satu laser tapi bisa daerah yang luas karena pemotongannya bisa besar gitu ya, tidak hanya untuk benda-benda yang kecil. Tapi ini sebenarnya juga berakibat terhadap akurasinya. Tapi itu bisa diakali nanti ya. Oke, lanjut. Laser 2 karena memang tidak digunakan berarti dienolkan saja nilainya. Terus ini di sini ada processing mode. Nah, modenya kalau di dalam software ini ada 3. Scan, cut, dan dot. Scan tadi untuk mengarsir, dot ini untuk memberi titik gitu ya. Tis gitu ya. Sifatnya adalah untuk menandai. Jadi untuk menandai bagian-bagian tertentu gitu ya. Apakah nanti dibor setelah diproses laser cutting, apakah harus dibor dengan cara mesin atau manual atau lain sebagainya gitu ya. Nah, untuk yang selanjutnya setelah kita selesai ini semua, maka kita bisa klik ini ya, klik OK. Karena sudah diatur ya, sudah diatur untuk setiap tabel mode, speed, power, dan outputnya. Oke. Nah, di sini langsung berubah menjadi 75 powernya. Lanjut lagi yang kedua yang warna merah, ini kan tadi pen ya. Pen itu seperti menggaris tipis gitu ya. Untuk menandai bahwasanya ini nanti itu adalah daerah atau garis lipatan gitu ya. Karena kan nanti akan ditekuk bendanya. Nah, di sini kita klik mode cut, bukan scan. Nah, nanti kalau scan dia mengarsir. Nah, kita klik mode cut, tapi kita merubahnya di speed dan juga powernya. Nah, di sini kita lihat kalau mode pen untuk material 5 mili itu berarti nilainya adalah 40 speednya dan powernya 80. Oke, kita rubah jadi 40. Lalu di sini jadi 80. Ini juga 80. Oke. Setelah selesai kita merubah untuk nya sesuaikan dengan speednya 10, powernya 80. Nah, di sini nanti juga akan berubah gitu ya. Nah, ketika sudah berubah seperti ini, kita bisa langsung untuk mensimulasikan di preview. Nah, habis itu ini akan berbagai ini ya, size, ini adalah lebar gitu ya, lebar dan juga panjang. Misalnya ada total waktu di sini adalah 2 menit 22 detik gitu ya. Ini jam, ini menit, ini detik. Jadi kurang lebih prosesnya nanti membutuhkan waktu 2 menit 20 detik. Tapi ini juga tidak menjadi patokan, bisa jadi lebih gitu ya. Kalau kurang jarang, biasanya lebih untuk total time-nya. Nah, untuk mengetahui bagaimana proses simulasinya, kita klik simulation. Nah, di sini akan muncul warna merah menandakan dia proses dipotong gitu ya. Tekan. Itu dia akan mengikuti berbagai macam jenis bentuk dan ukurannya, memotong
kosong. Nah, tadi kalau kita lihat untuk mode yang ini dia warnanya berubah kan ya. Kita lihat lagi, kita cepetin dulu sampai ke mode yang pen, dia warnanya berbeda. Kita lihat lagi sekali lagi. Ini ya. Oh, belum. Nah, warnanya ini ya ada sedikit berbeda ya. Nah, kita lihat ada seperti garis putus-putus gitu ya. Nah, ini yang dimaksud adalah prosesnya yang berbeda. Dalam artian tidak sama dengan warna yang tadi digunakan di pengaturannya. Kan tadi warnanya hitam ya. Nah, kok tidak hitam Pak? Kok merah? Nah, ini maksudnya hanya sebagai ilustrasi. Kalau terpotong itu di sini berwarnanya merah gitu ya. Tapi tetap acuannya adalah menggunakan acuan dari acuan dari ini ya, layar ini warnanya. Oke, dari sini sudah bisa dimengerti ya prosesnya ya. Baik, terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.